Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Anggraini, saya dari program studi PG PAUD 2018A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Ibu Indah Juniasi, SPD, MPD. Video ini akan berisikan tentang profesi pendidik. Selamat menyaksikan. Profesi pendidik yang akan dibahas: pertama, konsep profesi; kedua, pendidik; ketiga, kualifikasi pendidik; keempat, kode etik guru; kelima, organisasi profesi guru; keenam, pengembangan dan pembinaan guru; tujuh, sertifikasi guru. Pertama, ada konsep profesi. Di dalam konsep profesi akan dijelaskan tentang pengertian, karakteristik, dan ciri. Pengertian profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan atau jabatan dan pengabdian tertentu yang karena sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan teknis, dan sikap kepribadian tertentu. Karakteristik profesi. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang menjadi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesi profesional di dunia pendidikan adalah seorang guru. Lalu, profesionalitas adalah sikap profesional para anggota profesi terhadap profesinya. Selanjutnya, profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian, atau kualitas dari seseorang yang profesional. Selanjutnya, ada ciri profesi. Ciri utama yang pertama, mensyaratkan pendidikan dan pelatihan yang ekstensif. Kedua, pelatihan meliputi komponen intelektual yang signifikan. Yang ketiga, mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Berikutnya, ciri tambahan. Yang pertama, adanya proses lisensi atau sertifikasi. Yang kedua, adanya organisasi profesi kode etik. Dan ketiga, memiliki wewenang dalam pekerjaannya. Yang kedua, ada pendidik. Dalam pendidik akan dijelaskan tentang pengertian, tugas pokok, dan fungsi dari pendidik. Pengertian pendidik menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, ada tugas pokok pendidik yang terdiri dari 7 tugas pokok pendidik. Yang pertama, mendidik. Yang kedua, mengajar. Ketiga, membimbing. Keempat, mengarahkan. Kelima, melatih. Keenam, menilai. Dan yang ketujuh, mengevaluasi. Selanjutnya, ada fungsi pendidik, terdiri dari 8. Yang pertama, sebagai pengajar. Kedua, pendidik. Ketiga, pembimbing. Keempat, motivator. Kelima, teladan. Keenam, administrator. Ketujuh, evaluator. Dan yang kedelapan, inspirator. Ketiga, ada kualifikasi pendidik. Di dalam kualifikasi pendidik akan dijelaskan tentang kualifikasi akademik. Pengertian kualifikasi akademik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Selanjutnya, masih dalam kualifikasi akademik, menurut Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada bab 7 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, pada pasal 25 ayat 1, kualifikasi akademik guru PAUD yang A memiliki ijazah diploma 4 atau D4 atau sarjana atau S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini, atau yang B memiliki ijazah diploma 4 atau D4 atau sarjana atau S1 kependidikan lain yang relevan atau psikologi dan memiliki sertifikat pendidik profesi guru atau PPG PAUD. Pada pasal 26 ayat 1, kualifikasi akademik guru pendamping yang A memiliki ijazah D2 PGTK atau yang B memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus
PAUD jenjang guru pendamping. Pada pasal 27 ayat 1, kualifikasi akademik guru pendamping muda yang A. memiliki ijazah sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidik atau kursus PAUD jenjang pengasuh. Selanjutnya yang B ada kualifikasi kompetensi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pada kolom pertama menjelaskan tentang kompetensi guru PAUD, terdiri dari pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Lalu pada kolom kedua menjelaskan tentang kompetensi guru pendamping, terdiri dari pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Lalu pada kolom ketiga, kompetensi guru pendamping muda, terdiri dari yang pertama memahami dasar-dasar pengasuhan, kedua terampil melaksanakan pengasuhan, dan yang ketiga bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. Selanjutnya yang keempat menjelaskan tentang kode etik guru. Dalam Kode Etik Guru Indonesia akan dijelaskan tentang pengertian, tujuan, sanksi pelanggaran kode etik, dan Kode Etik Guru Indonesia. Pengertian kode etik menurut Profesor Dr. R. Subekti SH, kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Selanjutnya yang B ada tujuan kode etik. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Dan yang kelima, meningkatkan mutu organisasi. Selanjutnya, ada sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama, mendapat peringatan. Yang kedua, hukum pidana atau perdata. Yang ketiga, pemblokiran. Kode Etik Guru Indonesia, lampiran Keputusan Kongres 21 PGRI nomor 6 garing Kongres garing 21 garing PGRI garing 2013. Tanggal 4 Juli 2013. Tentang Kode Etik Guru Indonesia. Bagian ke-1, kewajiban umum. Bagian kedua, kewajiban guru terhadap peserta didik, lalu orang tua atau wali peserta didik, masyarakat, teman sejawat, profesi, organisasi profesi, dan terhadap pemerintah. Selanjutnya yang kelima ada organisasi profesi guru. Dalam organisasi profesi guru akan dijelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, lalu dijelaskan juga organisasi pendidikan anak usia dini. Pengertian organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus. Selanjutnya ada fungsi organisasi profesi. Yang pertama, fungsi pemersatu, merupakan dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Tujuan organisasi kependidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61, ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan, pertama karir, kedua kemampuan, ketiga kewenangan profesional, keempat martabat, kelima kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Lalu ada visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Organisasi pendidikan anak usia dini. Di Indonesia ada 2 jalur, yang pertama formal dan yang kedua non-formal. Jalur formal
kumpulan didik ataupun pengelola yang menangani. Ada IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, GOPTKI atau Gabungan Agen Penyelenggara Taman Ikatan Guru Rodotul, kumpulan ahli, pendidik atau pengelola yang menangani PAUD melalui jalur non-formal, contoh atau Himpendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Di negara lain juga terdapat organisasi pendidikan anak usia dini. Salah satunya ada Asosiasi Pendidikan Anak Internasional atau ACEI, dan ada NAICI atau Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Keenam, pengembangan dan pembinaan guru. Dalam pengembangan dan pembinaan guru akan dijelaskan tentang pengertian, tujuan, program, macam dan jenis dari pembinaan dan pengembangan guru. Pengertian PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan menurut Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 1 butir 5, pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Selanjutnya ada tujuan PKB. Yang pertama, tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya. Selanjutnya, memotivasi guru agar memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Lalu, mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat, dan bangga kepada penyandang profesi guru. Selanjutnya ada program, terdiri dari 8 program. Yang pertama, peningkatan kualifikasi. Kedua, sertifikasi guru. Ketiga, peningkatan kompetensi. Keempat, pengembangan karir. Kelima, penghargaan dan perlindungan. Yang keenam, perencanaan kebutuhan guru. Yang ketujuh, tunjangan guru. Dan yang kedelapan, maslahat tambahan. Selanjutnya ada macam dan jenis PKB. Macam PKB yang pertama, ada pengembangan diri dengan jenis kegiatan. Yang A, diklat fungsional. Yang B, kegiatan kolektif guru. Lalu, macam PKB yang kedua, ada publikasi ilmiah. Dengan jenis kegiatan, yang A, presentasi pada forum ilmiah. Yang B, publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Lalu yang C, ada publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Lalu yang macam PKB yang ketiga, karya inovatif dengan jenis kegiatan. Yang A, menemukan teknologi tepat guna. Yang B, menemukan atau menciptakan karya seni. Yang C, membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga atau praktikum. Yang D, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Selanjutnya, yang ketujuh ada sertifikasi guru. Dalam sertifikasi guru akan dijelaskan tentang pengertian, prinsip, tujuan, syarat, dan juga manfaat. Pengertian sertifikasi. Menurut Martinus Yamin, sertifikasi adalah pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Selanjutnya ada prinsip sertifikasi. Yang pertama, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Yang keempat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Yang kelima, jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada tujuan sertifikasi.
Sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Yang keempat, membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang kelima, memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada syarat sertifikasi. Yang pertama, memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4. Yang kedua, guru PNS dan non-PNS pada sekolah negeri atau swasta. Selanjutnya ada manfaat sertifikasi. Yang pertama, pengawasan mutu. LPTK mengawasi mutu dari para pendidik dan UKG sebagai bentuk pengawasan mutu dari kualitas guru. Yang kedua, ada penjaminan mutu. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi serta evaluasi terhadap kinerja para guru dengan program sertifikasi ini.